Gelombang kabar mengejutkan muncul dari Jepang, negara yang selama ini dikenal sangat selektif terhadap kehadiran orang asing. Saat ini, negeri Sakura sedang menghadapi tekanan sosial yang kian berat. Suasana publik memanas seiring meningkatnya sentimen penolakan terhadap imigran. Semakin banyak warga merasa arus pendatang mulai mengusik keseimbangan sosial dan nilai-nilai yang telah lama mereka pertahankan. Namun, di tengah badai penolakan itu, ada satu negara yang justru mendapat perlakuan istimewa. Negara tersebut adalah Indonesia, tanah air kita tercinta. Di saat banyak negara ditolak mentah-mentah, pemerintah Jepang justru terlihat pasang badan melindungi keberadaan tenaga kerja asal Indonesia. Perlakuan khusus ini jelas memicu rasa iri di antara negara-negara Asia lainnya. Bagaimana bisa Indonesia berada di posisi yang begitu berbeda? Dengarkan cerita ini sampai selesai. Jepang yang dulu dikenal ramah dan santun kepada tamu asing, kini menunjukkan wajah yang tak lagi sama. Keramahan itu perlahan berubah menjadi amarah yang meluap. Gelombang demonstrasi besar mulai bermunculan di berbagai kota besar. Warga turun ke jalan meneriakkan penolakan terhadap kebijakan imigrasi pemerintah. Laporan CNN menyebutkan bahwa sentimen anti-imigran meningkat tajam di hampir seluruh wilayah Jepang. Kota Osaka bahkan dilanda aksi unjuk rasa yang membuat banyak warga resah. Kami ingin Jepang tetap menjadi Jepang. Kami menolak budaya asing yang tidak menghormati nilai leluhur kami, ujar seorang pengamat Jepang. Para demonstran membawa spanduk berisi kecaman terhadap masuknya warga asing secara massal. Mereka merasa identitas budaya Jepang perlahan terkikis dan terancam menghilang. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan di mata masyarakat lokal. Dalam beberapa waktu terakhir, tingkat kriminalitas yang melibatkan warga asing dilaporkan meningkat cukup signifikan. Banyak orang Jepang kini merasa tidak lagi aman berjalan sendirian di malam hari. Rasa aman yang dulu menjadi kebanggaan nasional seolah dirampas oleh ulah oknum pendatang bermasalah. Salah satu pemicu kemarahan terbesar adalah rencana pemerintah membuka keran imigrasi dari negara Asia Selatan. Rencana ini langsung menuai penolakan keras. Dilansir Netral News, gelombang protes terhadap rencana mendatangkan pekerja dari India pun pecah. Warga menilai perbedaan budaya terlalu jauh untuk disatukan. Kekhawatiran akan gesekan sosial dianggap sangat nyata. Jepang dikenal menjunjung tinggi kebersihan, ketertiban, dan disiplin yang ekstrim. Namun banyak pendatang baru dinilai gagal menyesuaikan diri dengan standar tersebut. Media sosial Jepang pun dipenuhi video perilaku buruk oknum imigran. Konten-konten ini semakin menyulut kemarahan, terutama di kalangan generasi muda. Di sisi lain, pemerintah Jepang berada dalam posisi yang sangat dilematis. Mereka sangat membutuhkan tenaga kerja, tetapi di saat yang sama, rakyat menolak kehadiran imigran. Krisis demografi membuat Jepang kekurangan generasi muda produktif. Populasi lansia yang terus membengkak menjadi beban berat bagi perekonomian. Meski demikian, banyak warga Jepang lebih memilih ekonomi melambat daripada budaya mereka rusak. Mereka rela menanggung risiko asalkan tanah leluhur tetap terjaga. Sikap protektif ini membuat banyak negara asing kecewa. Pintu Jepang yang sebelumnya terbuka sedikit kini seolah dibanting keras. Banyak calon pekerja dari Vietnam, Nepal, dan India harus gigit jari. Mimpi mencari penghidupan di negeri Sakura terancam kandas. Suasana Tokyo dan Osaka pun terasa semakin dingin bagi orang asing. Tatapan curiga kerap dilemparkan warga lokal kepada para pendatang. Isu imigran ini bahkan berpotensi menggoyang kursi Perdana Menteri. Salah langkah sedikit saja, karier politik bisa tamat. Kelompok sayap kanan kini mendapat panggung yang semakin luas. Narasi Jepang untuk orang Jepang semakin laku di mata publik. Ini menjadi peringatan keras bagi siapapun yang berniat merantau ke sana. Jepang tak lagi menjadi surga ramah bagi sembarang orang asing. Ketegangan sosial ini diprediksi masih akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan. Jepang sedang mencari jati dirinya di tengah derasnya arus globalisasi. Dunia internasional menyoroti fenomena ini sebagai tanda rapuhnya konsep multikulturalisme di Asia Timur. Menyatukan budaya yang sangat berbeda ternyata jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Namun di tengah sentimen negatif yang begitu kuat, satu hal justru mengejutkan. Indonesia, selamat. Kita seolah memiliki kartu sakti yang kebal dari penolakan.
Fakta di lapangan bahkan menunjukkan hal yang berlawanan. Saat negara lain ditutup pintunya, Jepang justru meminta Indonesia mengirim lebih banyak tenaga kerja. Pemerintah Jepang seakan menggelar karpet merah khusus bagi putra-putri Nusantara. Jepang kini secara resmi meminta tambahan kuota tenaga kerja Indonesia. Permintaan ini disampaikan langsung oleh pejabat tinggi Jepang dan menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia dipandang berbeda dibandingkan negara lain. Di tengah ekonomi Jepang yang melemah dan krisis tenaga kerja yang kian serius, Indonesia justru dilihat sebagai penyelamat. Tak hanya kuota yang ditambah, fasilitas dan gaji yang ditawarkan pun sangat menggiurkan. Kesempatan ini menjadi rezeki besar bagi pencari kerja Indonesia. Jepang sangat membutuhkan tenaga untuk merawat populasi lansia mereka. Dan dari banyak pilihan, pekerja Indonesia dianggap sebagai yang paling tepat. Indonesia diistimewakan bukan tanpa alasan. Orang Indonesia dikenal ramah, murah senyum, sabar, dan sangat menghormati orang tua. Sikap ini sangat disukai para lansia di panti jompo Jepang. Budaya sopan santun Nusantara sejalan dengan nilai-nilai luhur masyarakat Jepang yang menjunjung etika dan rasa hormat. Tenaga kerja Indonesia juga dinilai patuh aturan, tidak banyak tingkah, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mereka bekerja dalam diam, tetapi hasilnya nyata dan memuaskan. Faktor kebersihan menjadi nilai tambah penting. Mayoritas pekerja Indonesia terbiasa menjaga kebersihan diri, dan kebiasaan ini justru sangat diapresiasi oleh perusahaan Jepang. Banyak yang menilai pekerja Indonesia lebih rapi dan nyaman diajak bekerja dibandingkan tenaga kerja dari negara lain. Hubungan sejarah yang panjang turut memperkuat ikatan emosional kedua negara. Menariknya, di tengah gelombang protes anti-imigran, hampir tidak pernah terdengar sentimen anti-Indonesia. Sebaliknya, warga Jepang sering memuji keramahan pekerja Nusantara. Warung makan Indonesia pun semakin menjamur dan digemari warga lokal. Diplomasi budaya dan makanan perlahan meluluhkan hati. Pemerintah Jepang kini mempermudah aturan visa bagi WNI. Tes bahasa dan keterampilan dibuat lebih fleksibel demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Ini menjadi bukti nyata bahwa Jepang benar-benar membutuhkan Indonesia. Para analis ekonomi menyebut kondisi ini sebagai simbiosis mutualisme. Jepang mendapatkan tenaga kerja berkualitas, sementara Indonesia memperoleh devisa dan peluang kerja. Puluhan ribu anak muda kini bersiap berangkat ke negeri Sakura dengan harapan besar untuk mengubah nasib keluarga mereka. Namun momentum emas ini harus dimanfaatkan dengan bijak. Pemerintah Indonesia tidak boleh lengah. Jangan sampai kita mengirim tenaga kerja yang tidak kompeten. Pelatihan bahasa, keterampilan, dan budaya harus diperketat demi menjaga nama baik bangsa. Karena setiap pekerja Indonesia bukan hanya mencari nafkah, tetapi membawa identitas negara. Kepercayaan Jepang ini sangat mahal dan tidak mudah didapat. Banyak negara lain iri melihat posisi Indonesia saat ini. China dan Vietnam mungkin unggul dalam manufaktur, tetapi Indonesia unggul di hati. Soft skill dan karakter manusialah yang menjadi kekuatan utama kita. Bahkan banyak perusahaan Jepang secara khusus meminta pekerja asal Indonesia saja. Mereka menilai orang Indonesia lebih loyal, stabil, dan jarang berpindah-pindah kerja. Di saat banyak negara mulai menutup pintu dan dunia terasa semakin dingin terhadap perbedaan, karakter manusia justru menjadi nilai yang paling mahal. Indonesia diterima bukan karena kita paling kuat atau paling kaya, tetapi karena kita dipercaya. Pengakuan langsung dari pemerintah Jepang ini adalah pengakuan terhadap nilai manusia Indonesia tentang disiplin, kerja keras, kejujuran, dan sikap hormat. Ini bukan akhir perjalanan. Ini adalah awal bab baru. Namun pertanyaannya, mampukah kita menjaga kepercayaan ini? Karena kepercayaan sulit diraih, tetapi sangat mudah hilang. Peluang ini adalah peluang emas. Jika dijaga, masa depan tenaga kerja Indonesia akan semakin terbuka. Jika disia-siakan, dunia tidak akan menunggu. Apa yang harus kita lakukan agar nama Indonesia terus dihormati di mata dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.